Halo sahabat ukuran uji, apa kabarnya? Senang sekali kita dapat berjumpa lagi bersama saya Dian Adi Saputra dari CV Java Multi Mandiri. Nah, di video kali ini kita akan mempraktekkan penggunaan dari alat viskometer tipe NDC1. Nah, selain tipe NDC1, kita juga memiliki viskometer tipe NDC5 dan juga NDC8. Viskometer digunakan untuk menguji kekentalan suatu cairan. Nanti kita akan menggunakan sampel cairan, bisa itu minyak, sabun, kemudian sirup, atau makanan lain yang berbentuk fluida, atau juga mungkin untuk bidang-bidang farmasi gitu. Nah, untuk penggunaannya seperti apa? Mari kita lakukan pengujiannya. Sahabat ukuran uji, di depan saya sudah ada satu set viskometer tipe NDC1S. Satu set NDC1S ini terdiri dari satu pieces manual book, kemudian ada satu unit meternya. Nah, ini untuk mengetahui pembacaan dari viskositas. Ada knob kecepatan, ada tombol on off, ada levelnya, water pass, kemudian ada tempat untuk menyambung rotor. Itu unit meternya. Kemudian yang kedua ada support ini untuk menyangga viskometernya, beserta ada pegangan untuk menaik turunkan meternya. Yang ketiga ada alas viskometer. Alas ini terdiri dari 3 kaki yang masing-masing dapat diatur untuk mengatur kerataan unit. Kemudian ada satu set rotor. Satu set ini terdiri dari 4 jenis rotor yang masing-masing digunakan sesuai dengan perkiraan viskositas. Kemudian ada support protektif. Nah, ini untuk melindungi rotor. Dan yang terakhir ada adapter untuk menghubungkan sumber daya. Itulah seperangkat alat viskometer NDC1S. Kemudian kita lakukan pengukurannya. Nah, sahabat ukuran uji, kita akan melakukan pengujian kekentalan menggunakan salah satu produk pembersih lantai. Kita siapkan dahulu bahannya, kemudian alatnya, kita rangkai dahulu viskometer NDC1-nya, lalu kita pasang rotor. Pertama saya akan menggunakan rotor nomor 1. Nanti kita lihat apakah nanti hasilnya sesuai atau tidak. Sesuai di sini artinya ketika hasilnya sudah di antara 30 sampai 90, maka dikatakan sudah sesuai. Apabila nanti nilainya di bawah 30 atau di atas 90, perlu kita ganti rotornya atau kita ganti kecepatannya. Pertama kita tuangkan dahulu sampelnya. Kemudian kita posisikan di bawah rotor. Lalu kita turunkan meternya untuk mencelupkan rotornya. Batas pencelupannya hingga ke batas garis yang sudah ditentukan.
Nah, jika sudah tenggelam, kita nyalakan alatnya, pastikan sudah terhubung ke sumber dayanya. Tekan tombol on untuk menyalakan viskometernya. Ya. Pertama kita menggunakan rotor 1 kecepatan 6 rpm. Kita stop dahulu putarannya agar dapat membaca. Nah, diperoleh hasilnya 96,5 dan ini jelas melebihi 90 artinya dia belum sesuai dengan nilai yang baik. Kita jalankan lagi. Nah, untuk pengukuran pertama tadi kita menggunakan 6 rpm dan hasilnya masih di atas 95 dan itu kurang baik. Kemudian lalu kita coba tingkatkan kecepatannya menjadi 12 rpm. Setelah kita tingkatkan kecepatannya menjadi 12 rpm, hasilnya masih di atas 95-96. Kita tingkatkan lagi kecepatannya menjadi 30 rpm. Nah, kita lihat pembacaannya. Dan masih di sekitaran 96,5. Masih belum sesuai. Kita tingkatkan lagi ke 60 rpm. Kita coba lihat pembacaannya. Masih di 96,5. Nah, dari hasil pengukuran dengan berbagai kecepatan tadi disimpulkan bahwa penggunaan rotor 1 itu belum tepat. Untuk itu, kita akan ganti rotornya ke rotor 2. Kita ganti rotornya, angkat dahulu. Jika rotor 2 sudah terpasang, kita celupkan kembali. Hingga garis batas ini tepat berada di atas permukaan sampel. Jika sudah, kita nyalakan alatnya. Kita mulai dengan kecepatan 6 rpm terlebih dahulu. Hasilnya 34. Nah, untuk nilai pembacaan yang ada di display ini bukanlah hasil akhir dari kekentalan atau viskositas. Nah, nilai yang ada di sini digunakan untuk mencari nilai viskositas dengan cara mengalihkan nilai yang tampil dikali dengan angka koefisien. Tadi kita menggunakan rotor 2 dan kecepatannya 6 rpm. Sehingga hasil yang diperoleh tadi dikalikan dengan 50 koefisien dari rotor 2 dan kecepatan 6 rpm.
Kita coba hitung berapa. Nilai pembacaan diperoleh 34, kemudian dikali nilai koefisien dari rotor dan kecepatannya 50, hasilnya 1700 MPa. Kemudian kita bandingkan dengan kecepatan yang lain. Kita coba kecepatannya 12 rpm. Kita baca nilainya. Diperoleh nilainya 54. Nah, nilai ini kita coba kalikan lagi, apakah hasilnya hampir sama dengan kecepatan yang tadi. Tadi kita menggunakan kecepatan 12 rpm, berarti nanti dikali dengan 25. Sama dengan hasilnya 1350 MPa, selisih 350 MPa dari pengukuran menggunakan kecepatan 6 rpm. Kita pakai yang 60 sekarang. 30, maaf. Nah, untuk yang 30 diperoleh nilai pembacaannya, nah, nilainya 96,5, dan ini jelas tidak berlaku karena sudah melebihi 90. Jadi angka yang digunakan itu harus di antara 30 sampai 90 untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Itu. Jadi kesimpulannya, untuk sampel pembersih lantai ini menggunakan rotor 2 dengan kecepatan 6 rpm atau kecepatan 12 rpm, karena hasilnya juga tidak berbeda jauh. Kita pasang rotor 3, kita celupkan kembali hingga ke batas ini, garis pembatas. Nah, lalu kita hidupkan, kita coba 6 rpm dahulu. Dari nilai menggunakan kecepatan 6 rpm, nilainya di bawah 30, hanya 8, kita beralih ke kecepatan selanjutnya 12 rpm. Dari 12 rpm diperoleh nilai pembacaannya hanya 14 saja, masih di bawah 30, belum bisa kita hitung. Ya, kita ganti lagi kecepatannya ke 30 rpm. Nah, setelah kita tingkatkan jadi 30 rpm pun hasilnya masih di bawah 30, sekitar 27,5. Belum bisa kita hitung nilai viskositasnya. Nah, yang terakhir kita mencoba yang 60 rpm. Untuk 60 rpm hasilnya 44. Nah, ini sudah sudah di atas 30 dan masih di bawah 90. Hasilnya 44. Dengan hasil 44 ini dapat kita hitung nilai viskositasnya. 4 kali 20. Hasilnya 880, sangat kecil. Dan jelas tentunya penggunaan rotor ini kurang tepat, meskipun hasilnya sudah di antara 30 sampai 90. Ya,
setelah tadi kita melakukan pengukuran viskositas menggunakan rotor 1, 2, dan 3, dapat disimpulkan bahwa untuk sampel pembersih lantai ini lebih tepat menggunakan rotor 2 dengan kecepatan 6 rpm dan 12 rpm. Karena tadi setelah kita menggunakan rotor pertama diperoleh nilainya itu lebih dari 90. Dan untuk mengukur nilai viskositasnya tinggal mengalihkan nilai pembacaan dikali dengan angka koefisien yang ada di alat tabel koefisien di atas alat ini. Itulah penggunaan dari alat viskometer tipe NDC1S. Dan jika Anda berminat untuk memilikinya, silakan hubungi kami di kontak yang ada di deskripsi di bawah video ini.